Siswa sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negara atau Negeri 6 Agam, Corong Gumarang, Doa atau 2 sudah kembali bersekolah. Hari ini siswa akan menjalani ujian semester 1. Berikut laporan Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim yang telah direkam sebelumnya. Saudara, hari ini merupakan hari ketiga siswa dari sekolah atau dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Agam melaksanakan ujian sekolah. Hari ini ujian sekolah mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila, kemudian ada sejarah kebudayaan Islam dan juga seni budaya. Bisa dilihat mungkin di salah satu kelas saat ini siswa sedang serius begitu ya untuk melaksanakan ujian. Sejak pagi tadi pun siswa terlihat ceria begitu ya, antusias untuk kembali bersekolah, apalagi hari ini ujian. Kurang lebih sekitar 10 hari anak-anak di sini tidak melaksanakan kegiatan belajar ataupun tidak melaksanakan ujian yang harusnya digelar pada minggu lalu. Namun karena minggu lalu terdampak listriknya oleh banjir bandang begitu ya, sehingga listrik tidak menyala, pihak sekolah pun tidak bisa melakukan fotokopi atau melakukan mencetak soal ujian. Namun sejak hari Senin kemarin dan hari ini hari ketiga, anak-anak sudah kembali melaksanakan ujian sekolah. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Agam. Sudah bersama saya, Pak Kusnin Darto. Halo Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, boleh jelaskan mungkin Pak sedikit sejak kapan di sekolah ini mulai kembali aktif begitu ya, kegiatan belajar ataupun ujiannya Pak? Terima kasih. Jadi di madrasah ini mulai belajar aktif yaitu hari Senin tanggal 8 Desember 2025. Dan kebetulan itu udah hari-harinya ujian akhir semester. Jadi langsung ujian anak itu. Sebetulnya pelaksanaan ujian itu kalau dalam kurikulum itu tanggal 1 Desember. Karena terjadi banjir bandang, melihat situasi dan kondisi tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan tanggal 1 Desember, makanya baru tanggal 8 Desember. Total 143 peserta didik, yang mana yang bisa hadir pada hari ini yaitu kurang lebih 133 peserta didik, yaitu 90% yang bisa hadir. Tapi alhamdulillah dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi yang memprihatinkan, bisa hadir sebanyak itu. Nah, yang tidak bisa mengikuti ujian hari ini, Pak, rencananya akan mengikuti ujian susulan atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi untuk peserta didik yang dia bisa hadir hari ini sesuai dengan hasil rapat panitia ujian, yaitu akan dilaksanakan yaitu diantar ke rumahnya. Nah, kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, yaitu nanti diadakan ujian susulan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kusindarto waktunya atas informasinya. Terima kasih Pak sekali lagi. Waalaikumsalam Pak. Yaitu tadi saudara bahwa hari ini sejak hari Senin kemarin hingga hari ini siswa sudah melaksanakan ujian sekolah dan ada 10 siswa yang tidak bisa melaksanakan ujian sekolah. Di antaranya ada yang sakit, kemudian ada yang desanya masih terisolir sehingga siswa tersebut tidak bisa datang ke sekolah. Nantinya rencananya begitu ya, guru dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Agam ini akan mengantarkan soal ujiannya langsung ke rumahnya. Namun hingga saat ini masih dilakukan untuk rapat terlebih dahulu begitu ya, apakah akan diantarkan atau nanti ujian susulannya seperti apa. Reza Pratama, Abdul Rohim, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Informasi usai jeda saudara, korban banjir bandang di Kecamatan Palembayan Agam, Sumatera Barat masih bertahan di pengungsian. Warga berharap adanya hunian sementara. Bagian dari mereka bersedia direlokasi ke tempat yang lebih aman. Bantuan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor terus berdatangan ke Bandara Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang Aceh Besar. Bantuan mencakup makanan serta kebutuhan mendasar seperti pakaian dan perlengkapan penting lainnya bagi warga. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional.
Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja.